Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dian Yulia Kusmaningrum dengan NIM 1842063 dari program studi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Nah, materi kali ini yaitu tentang konsep-konsep perencanaan pembangunan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe pada channel ini dan komen dan berikan saran kalian pada konten saya kali ini untuk mendukung dan meningkatkan channel-channel saya berikutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang perlunya perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu hal yang paling utama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sebuah pembangunan. Dengan menggunakan perencanaan, maka diharapkan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam sebuah perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukan, dan yang terakhir adalah siapa yang akan melakukan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang tepat, dan perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga. Di sisi lain, perencanaan pada dasarnya adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai di masa dalam suatu lingkup waktu tertentu, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan. Perlunya perencanaan karena dengan menggunakan perencanaan dalam sebuah pembangunan tersebut, maka akan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Maksudnya adalah perencanaan merupakan suatu sarana mencapai tujuan melalui perencanaan kegiatan dalam hal pembangunan suatu daerah. Perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang harus kita butuhkan dalam suatu pembangunan. Nah, selanjutnya adalah konsep-konsep perencanaan pembangunan. Konsep perencanaan pembangunan adalah sebuah patokan untuk mempermudah sebuah manajer atau sebuah yang mengatur dalam pembangunan agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari sebuah fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain perorganisasian mengarah dan mengontrol tak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan. Menurut Terry, pada tahun 2007, pada bukunya yang ke-98, dalam bukunya proses perencanaan terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Nah, sebelum kita dalam sebuah organisasi, maka kita harus menentukan tujuan. Tujuan dari organisasi itu apa dan bagaimana jalannya, terus anggotanya siapa dan ditujukan kepada siapa kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan. Yang kedua adalah mengidentifikasi situasi sekarang atau berjalan. Nah, sebelum kita melakukan pembangunan, maka kita perlu mengetahui, mengidentifikasi atau meneliti bagaimana situasi atau keadaan sekarang pada suatu lingkup pembangunan, kondisi sekarang dan juga kondisi yang akan datang yang diakibatkan oleh sebuah pembangunan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenal dukungan dan kendala. Mengenal dukungan. Di sini
Dalam sebuah pembangunan kita memerlukan dukungan dari masyarakat dan partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan yang kita akan bangun di suatu wilayah tersebut ketika wilayah tersebut adalah wilayah dari ruang lingkup masyarakat. Nah, dan kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan pembangunan itu akan diteliti sebelum melakukan pembangunan, karena suatu itu sangat penting karena untuk meminimalisirkan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan saat pembangunan dan setelah pembangunan. Selanjutnya adalah mengembangkan premis perencanaan. Premis di sini yaitu mengembangkan sebuah perencanaan tersebut bahwa perencanaan itu akan menjadi berjalan dengan baik dan bisa dikondisikan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengembangkan metode pengawasan operasi rencana. Dalam sebuah pembangunan kita perlukan pengawasan operasi rencana, yaitu sebelum kita mengawasi tersebut maka kita perlu adanya rencana pengawasan, apa yang perlu kita amati, apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita awasi dari pembangunan tersebut, dari dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah tujuan-tujuan dari dibuatnya perencanaan. Tujuan dibuatnya perencanaan yaitu standar pengawasan, yaitu pencocokan pelaksanaan dengan perencanaan. Yaitu di sini pelaksanaan itu harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya dalam sebuah organisasi. Di sini ketika pelaksanaan dengan perencanaan itu tidak sesuai, maka hasil yang didapatkan nanti juga tidak akan sesuai apa yang direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Dalam sebuah perencanaan itu sudah ditentukan pada ketika sebuah pembangunan itu sudah ditentukan kapan mulainya sebuah pembangunan dan kapan perkiraan pembangunan ini akan selesai. Itu sudah ada perencanaan sebelumnya pada suatu kegiatan tersebut. Jadi dari waktu itu akan menjadi sebuah patokan dalam pembangunan dan bagaimana pengerjaannya. Yang ketiga adalah mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Di sini dalam sebuah pembangunan kita juga akan melibatkan banyak orang atau anggota yang akan melaksanakan pembangunan tersebut yang sesuai dalam perencanaan pembangunan dari segi kualifikasinya maupun kuantitas dari sebuah perencanaan pembangunan tersebut. Yang selanjutnya adalah mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Di sini dalam perencanaan pembangunan kita sudah meneliti atau merengreng sebuah sistem dari biaya atau kualitas yang akan disediakan nanti saat pembangunan. Nah, selanjutnya adalah meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Di sini yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau kegiatan-kegiatan yang tidak sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah pembangunan itu bisa kita minimalisirkan agar dapat menghemat biaya, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Di sini sebelum melakukan pembangunan maka kita berikan perencanaan, yaitu bagaimana langkah pertama dalam mengerjakan pembangunan tersebut dan
tahap selanjutnya apa dan bagaimana dan dengan siapa itu sudah terperinci yang sudah ditentukan dalam sebuah perencanaan. Yang selanjutnya adalah menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Di sini kita menyesuaikan dari kegiatan pembangunan tersebut itu dari tujuan, sasaran itu juga harus sesuai sehingga bisa mengurangi dampak dan akibat yang tidak diinginkan setelah terjadinya pembangunan. Yang selanjutnya adalah mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Di sini dalam pembangunan tentunya akan memenuhi hambatan, entah itu di tengah-tengah ada sebuah kendala yang juga memerlukan penanganan yang lebih lanjut, itu juga harus dideteksi terlebih dahulu. Nah, pendeteksian itu bertujuan untuk mengurangi hal-hal dampak negatif yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya adalah mengarah pada pencapaian tujuan. Di situ apa yang telah dikerjakan, yang direncanakan itu harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan itu apakah sudah sesuai dan dari hasil yang dikerjakan. Yang selanjutnya adalah manfaat dibuatkan perencanaan. Satu adalah standar pelaksanaan dan pengawasan. 2. Pemeliharaan sebagai alternatif terbaik. 3. Penyusunan skala prioritas baik sarana maupun kegiatan. Penghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang selanjutnya adalah membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, alat-alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang terakhir adalah alat-alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat perencanaan yang baik adalah logis dan masuk akal. Di sini yang dimaksud adalah dalam perencanaan itu harus masuk akal dan tujuan dan manfaat dari perencanaan pembangunan tersebut, yaitu sederhana. Sederhana di sini yaitu dapat dijangkau oleh manusia dan juga dapat disesuaikan dengan masyarakat setempat. Sistematik ilmiah di sini kita menghitung berapa dampak yang dapat dari alam, terus kita sesuaikan dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu objektif. Dan yang selanjutnya adalah fleksibel, manfaat, optimis, dan efisien. Dan selanjutnya adalah fakta-fakta dasar perencanaan.